Hai semuanya, selamat datang lagi di channel video pembelajaran SD Nasional Plus Tunas Global kelas 6. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran tema 7, subtema 2 di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang menyusun teks pidato. Kenapa kita perlu belajar tentang pidato? Karena seperti pada pembelajaran sebelumnya, pada intinya pidato adalah bagaimana kamu mengungkapkan pendapat kamu secara lisan di depan banyak orang. Nah, setelah kamu SD, masuk ke SMP, masuk SMP, SMA, dan lulus kuliah nanti, semakin kamu dewasa akan sering kamu harus berpidato di depan banyak orang. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sekarang. Kamu harus mempelajarinya dari sekarang agar ketika nanti masuk SMP harus berpidato, kamu sudah bisa melakukannya dengan baik. Agar kamu ke depan bisa berpidato lebih percaya diri, penting untuk menyusun teks pidato terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat apa saja susunan dari teks pidato. Pertama, susunan teks pidato adalah salam pembuka. Salam pembuka ini berisi salam sapaan. Misalnya, selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dan sebagainya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan sebagainya. Itu adalah salam pembuka. Yang kedua, susunan yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini untuk membahas permasalahan yang akan disampaikan secara umum dalam pidato kamu nanti. Yang ketiga adalah isi atau inti teks pidato. Inti teks pidato ini membahas topik secara lengkap. Misalnya berisi ajakan, seruan ataupun kalimat yang memotivasi yang berkaitan dengan pidato yang kamu sampaikan. Dan yang keempat adalah penutup. Ini berisi rangkuman semua topik yang kamu bahas dalam pidato kamu, ya. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ini berisi kalimat penutup, misalnya ucapan terima kasih, salam atau yel-yel penyemangat ketika di ujung pidato kamu. Nah, itu tadi adalah susunan dari teks pidato. Sekarang, ayo kamu perhatikan langkah-langkah untuk menyusun teks pidatonya secara lengkap. Pertama, tentukan tema yang mau kamu sampaikan dalam pidato kamu. Setelah dapat temanya, yang kedua, tentukan perkiraan waktu pidatonya. Ini berhubungan untuk nanti menentukan ucapan salam pembukanya apa, entah selamat pagi atau selamat sore, selamat malam. Ini berdasarkan waktu pidato kamu. Ketiga, susun kerangka pidatonya bagian per bagian, ya. Dimulai dari bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu berisi kalimat sapaan dan isi topik yang mau kamu bahas itu ditulis di bagian pendahuluan. Setelah bagian pendahuluan, lalu masuk ke bagian isi pidato. Isi pidato tadi sudah dijelaskan merupakan inti teks pidatonya. Isinya pembahasan topik secara lengkap, bisa berupa penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, ya, atau dapat berupa ajakan, seruan, atau kalimat yang memotivasi sesuai dengan topik pidato yang kamu bahas. Dan pada bagian penutup, isi dengan rangkuman seluruh topik masalah. Ya, pada bagian penutup isinya rangkuman dan salam penutup. Dan jangan lupa beri ucapan terima kasih. Dan ingat juga ketika menulis pidato, gunakan bahasa yang baku dan santun. Oh iya, penting ketika ada orang lain berpidato, untuk kamu menghargainya dan mendengarkannya dan menyimaknya secara baik. Di samping tadi menambah wawasan kamu, dengan kamu menyimak dengan baik, kamu akan bisa memahami
tujuan dari si pembicara itu berpidato untuk apa. Dan secara umum, tujuan dari pidato dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu adalah tujuan naratif. Nah, dalam tujuan pidato ini, informasinya disampaikan dengan menggunakan sebuah cerita. Ya, biasanya disampaikan pada upacara atau memperingati hari kemerdekaan. Jadi diceritakan tentang peristiwa sejarah kemerdekaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan tentang kemerdekaan tersebut. Yang kedua adalah tujuan argumentatif, yaitu pidato yang dilakukan tujuannya untuk meyakinkan para pendengarnya untuk sepakat pada pendapatnya dengan mengemukakan alasan-alasan kenapa para pendengar harus sepakat dengan pendapatnya itu. Misalnya tentang pentingnya pidato, pentingnya menghindari kenakalan remaja, atau pidato tentang mengatasi kenakalan remaja. Kenapa kenakalan remaja itu penting untuk diperhatikan, bagaimana cara untuk mencegahnya. Lalu diberikan alasan-alasannya. Itu tujuan argumentatif. Dan yang ketiga adalah tujuan persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau dan mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam pidato. Jadi misalnya ajakan untuk menghemat listrik, ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya, ajakan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat adalah tujuan agitatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mengobarkan semangat dan memperkuat mental pendengar untuk melakukan sesuatu. Misalnya pidato Bung Karno untuk mengobarkan semangat dan meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tadi secara umum adalah 4 tujuan dari pidato. Gimana, gampang kan? Silakan juga kamu membaca contoh-contoh teks pidato yang ada di buku pelajaran, agar kamu semakin mudah untuk menyusun teks pidato kamu sendiri. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia. Dah.